kota kabupaten yang ada di dalam zona hitam, merah, orange, dan kuning itu siswa harus belajar dari rumah. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kembali memperpanjang kegiatan belajar dari rumah terhadap siswa TK, SD maupun SMP. Hal tersebut dilakukan atas dasar kebijakan dari pemerintah pusat melalui kesepakatan bersama 4 menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang telah menyampaikan kepada semua kepala sekolah agar mentaati kebijakan tersebut, yaitu tidak boleh melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengetahui lebih jelas, ikuti penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dr. Randus Dumuliahi Jami, MSI, saat diwawancarai Surah Fakta Hukum di ruangan kerjanya Rabu 15 Juli 2020 berikut ini. Fakta Hukum mendatangi di tempat Bapak adalah untuk mengetahui teknisnya seperti apa, khususnya kegiatan belajar mengajar untuk tingkat sekolah dasar di Kota Kupang. Iya, terima kasih. Yang pertama, saya perlu jelaskan bahwa kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tidak saja mengurus SD, tapi kita mulai PAUD, TK, SD negeri, SD impres, SD swasta, dan juga kemudian SMP negeri, SMP swasta se-Kota Kupang. Nah, kalau dibicarakan khusus SD, tidak terlalu berbeda jauh dengan TK dan SMP, bahwa semua siswa itu harus belajar dari rumah, yang disingkat dengan BDR. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus belajar dari rumah, kok tidak langsung tatap muka di sekolah? Di tengah-tengah COVID-19 ini, kita tergantung dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Nah, 4 menteri sudah bersepakat. Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri itu sudah menggariskan bahwa kota kabupaten yang ada di dalam zona hitam, merah, orange, dan kuning itu siswa harus belajar dari rumah. Nah, Kota Kupang terakhir kemarin itu kan menjadi 3 informasi yang kami dapat. Satu saja itu berarti Kota Kupang masuk dalam zona merah. Nah, oleh karena itu kami Dinas Pendidikan tidak bisa mempunyai kebijakan lain selain mengikuti alur dari kebijakan pemerintah pusat. Makanya kami punya edaran untuk semua sekolah itu belajar dari rumah, bahkan untuk menolong teman-teman guru, kepala sekolah, kami punya pedoman belajar dari rumah. Ya, itu kebijakan dari Dinas Pendidikan yang sementara ini kami juga bersama-sama dengan kepala sekolah dan para guru sosialisasikan dengan orang tua, sehingga orang tua di Kota Kupang paham kondisinya. Begitu. Kebijakan tersebut waktunya berapa lama? Kita tidak akan menyebutkan berapa lama. Kalau besok atau lusa kemudian 4 menteri ini mengatakan bahwa semua belajar tatap muka di sekolah, kita langsung rubah kebijakan itu. Kita tergantung pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Terkait dengan permintaan dari beberapa orang tua murid di sekolah tertentu bahwa kalau bisa dari dinas kota ini bisa mengambil kebijakan untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah di Ngerang. Seperti apa tanggapan Bapak? Jadi begini, kemauan orang tua itu saya paham. Sebagai kepala dinas saya paham kehendak dari orang tua itu. Kenapa?
karena memang fakta di lapangan banyak siswa yang oleh orang tua sulit diatur kecuali kalau di sekolah. Nah, tetapi para orang tua juga perlu paham COVID ini sesuatu yang kita tidak tahu dia di mana. Apakah dijamin bahwa semua anak-anak yang akan masuk sekolah itu terbebas dari COVID? Kalau bagi saya tidak jamin. Nah, oleh karena itu kalau misalnya orang tua sangat menghendaki untuk anak-anaknya itu belajarkan tatap muka di sekolah, tetapi dipertimbangkan kembali, karena ketika anak-anak itu misalnya pulang dari sekolah dan dia panas tinggi, itu menjadi tanggung jawab siapa? Kami dinas jelas mengatakan bahwa sekolah dari rumah, bahwa ada kesulitan-kesulitan, kita sementara cari format untuk bisa kita laksanakan belajar dari rumah itu secara efektif. Orang tua tidak usah ragukan. Nah, kalau misalnya ada masukan-masukan bagaimana belajar dari rumah secara efektif, orang tua bisa memberikan masukan ke kami. Atau misalnya harus guru ke rumah-rumah siswa, kelompok-kelompok siswa, dan guru tidak datang, bisa informasikan ke kami sebagai koreksi. Tapi bukan jalannya untuk kita harus masuk, siswa harus masuk. Itu kalau kita lakukan itu dan terjadi apa-apa, semua masyarakat, mulai dari masyarakat kota dan sampai dengan masyarakat secara nasional, pasti menyalahkan kami sebagai penyelenggara pendidikan di Kota Kupang. Ini Pak, terkait dengan siswa atau yang saat ini di kelas ujian FK Pak, seperti kelas 6 atau kelas 3 SMP Pak. Kedepannya pasti mereka akan mengikuti ujian sekolah dalam durasi waktu sekolah yang sangat singkat. Seperti apa itu untuk mengatasi siswa yang akan mengikuti ujian pada saat itu? Ya, terima kasih karena orang tua berpikir tentang pendidikan anak. Situasi konflik COVID ini semua orang tua berpikir tentang pendidikan anak. Ya, terima kasih atas hal itu. Nah, cuma memang ujian anak memang kita harus persiapkan. Tapi persiapkan dalam kondisi COVID. Bapak, Ibu, orang tua, saya ajak untuk memahami. Guru itu tidak akan memberi ujian kepada siswa pelajaran yang dia tidak pernah pelajari. Jadi misalnya begini, di tengah COVID ini kita bisa mengajar anak 50% saja. Nah, soal-soal atau tes evaluasinya itu akan mereka ambil dari materi yang 50% itu. Jadi saya yakin kalau anak-anak itu akan belajar baik, belajar dari apa yang guru berikan, tidak ada masalah. Nah, orang tua ini kan berpikir, nanti kalau ujian, terus materinya ini kan banyak sekali. Nah, bagaimana kalau di tengah COVID ini belajar dari rumah, terus materinya hanya sedikit, terus nanti diuji materinya banyak? Tidak. Materi sedikit itulah yang akan diuji. Itu orang tua harus pahami itu, sehingga jangan terlalu gelisah. Tetapi memang Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua siswa, memang ini pilihan tersulit yang dilakukan oleh dinas. Kita memilih antara belajar dari rumah dan mereka dari sisi kesehatan relatif aman, ketimbang mereka tatap muka tetapi dari sisi kesehatan mereka tidak terjamin. Kami lebih memilih anak-anak itu dari sisi kesehatan terjamin. Begitu. Apa himbauan Bapak kepada guru maupun orang tua murid? Untuk kepala sekolah dan guru, saya mohon dengan hormat untuk membuat jadwal secara bagus, apakah melalui daring atau melalui offline, dengan ada kelompok-kelompok siswa atau guru pergi ke rumah-rumah siswa. Itu tolong dijadwalkan secara baik sehingga
siswa tidak dirugikan di masa COVID ini. Itu untuk kepala sekolah dan guru. Untuk mama dan bapak orang tua siswa yang saya hormati, mohon dimengerti kondisi ini. Dinas Pendidikan tidak mungkin mau anak-anak bangsa yang adalah bapak ibu punya anak untuk jadi orang yang tidak mempunyai pengetahuan cukup. Tetapi inilah kondisinya, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi ini sehingga bapak mama sehat, anak-anak sehat, guru sehat, kepala sekolah sehat, sehingga kita tidak membantu menularkan COVID-19 ini di Kota Kupang, dan akhirnya ada klaster baru yang namanya klaster siswa SD atau siswa TK atau siswa SMP XY. Kita tidak harapkan itu. Oleh karena itu, marilah kita bertahan dengan kondisi ini sambil mari kita sama-sama berdoa agar badai COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa normal kembali dalam proses belajar mengajar. Terima kasih.